pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jelvi Monika Mangundap, SPOS MPD. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada saat ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Konsep Dasar IPA Sekolah Dasar dengan bobot SKS, yaitu 2 SKS. Deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah Konsep Dasar IPA SD merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini akan mengerahkan mahasiswa S1 PGSD yang mengontrak perkuliahan untuk mampu menerapkan konsep dasar ilmu pengetahuan alam ke dalam pembelajaran di sekolah dasar. Tujuan dari mata kuliah konsep dasar IPA adalah setiap mahasiswa mampu mengonstruksi kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA SD, materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar IPA adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan setiap hari. Komponen capaian pembelajaran dari mata kuliah konsep dasar IPA sekolah dasar adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami kerangka kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA SD. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori konsep dasar IPA. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pendidikan IPA dan tujuan IPA di sekolah dasar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan ruang lingkup ilmu pengetahuan alam. Sistem atau metode perkuliahan yang saya gunakan adalah offline dan online menggunakan Zoom, dan ketiga blended learning. Berikut ini adalah bahan kajian mata kuliah konsep dasar IPA yang akan ditempuh selama 1 semester. Bahan kajian materi yang pertama, kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA SD. Yang kedua, hakikat IPA, besaran dan satuan, materi dan perubahannya, energi dan gerak, bunyi dan cahaya, listrik dan magnet, makhluk hidup, dan benda-benda langit. Penerapan konsep dasar IPA dalam pembelajaran di sekolah dasar, kesemuanya ini telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran konvensional, ada forum diskusi, project-based learning, interactive lecturing, pendekatan student-centered learning, cooperative learning, dan platform learning. Seluruh materi perkuliahan, tugas, diskusi dapat diakses di dalam Google Classroom dengan akses masuk menggunakan username email kampus, yaitu Unika de la Salle ICID. Sistem penilaian dalam mata kuliah konsep dasar IPA meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama ada penugasan 30%, yang kedua uji kompetensi kelulusan 30%, ketiga ujian akhir semester 30%, dan keempat kehadiran 10%. Demikianlah hasil pemaparan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, dan berikut ini adalah bagian proses perkuliahan dari mata kuliah konsep dasar IPA sekolah dasar pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi kita pada mata kuliah kita pada saat ini, yaitu mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik, kita bersyukur karena pada saat ini kita dalam keadaan sehat dan semoga kita bahagia dan bisa mengikuti perkuliahan kita pada saat ini dengan baik dan bisa dimengerti dan dipahami secara keseluruhan.
Saat ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua dan kita akan melihat bagaimana tujuan perkuliahan kita hari ini. Nah, pertemuan kedua kita pada hari ini, namun sebelumnya kita perlu mengingat kembali bahwa pada pertemuan yang pertama saya sebagai dosen pengampu sudah memberikan kepada Anda semua tentang deskripsi dari mata kuliah yang akan kita bahas sepanjang satu semester ini. Nah, saat ini kita masuk dalam pertemuan yang kedua dan saat ini ada beberapa tujuan dari proses perkuliahan yang akan dipahami dan dimengerti oleh Anda semua, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami kerangka kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA sekolah dasar. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat sains ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai IPA dalam segi kehidupan. Jadi setiap mahasiswa mampu mendeskripsikan kembali atau mengerti tentang nilai-nilai apa saja yang ada dalam IPA dihubungkan dalam segi kehidupan kita semua. Sekarang kita akan masuk pada capaian pembelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial SD dari kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran IPAS SD kurikulum merdeka atau kita kenal dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial, itu yang disingkat dengan IPAS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta bagaimana interaksinya, dan bagaimana juga mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan, Virgin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, kira-kira apa yang menjadi perbedaan atau apa yang membandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Virgin atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi ada beberapa hal yang membedakan antara kurikulum 13 dan kurikulum kampus merdeka. Nah, yang pertama kita lihat kerangka dasarnya. Apa yang menjadi kerangka dasar dari kurikulum merdeka yang membedakan dengan kurikulum ke-13? Yang pertama itu yang membedakan adalah bagaimana konsep atau penilaian yang ada di kurikulum kampus merdeka itu dalam kurikulum kampus merdeka itu, yaitu bagaimana kita mengembangkan pembelajaran itu dan semua pembelajaran itu berangkat atau bersumber pada profil dari pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana kompetensi dari kurikulum kampus merdeka adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran yang dibentuk dari fase per fase lewat penilaian atau pengetahuan yang ada, yang dimulai dari penilaian ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, kesemua itu dirangkum dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajar itu sendiri. Sampai di sini bisa dimengerti apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum ke-13 dan kurikulum kampus merdeka? Bisa. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut pada materi kita dalam bagian yang kedua, yaitu kita akan lihat bagaimana hakikat sains ilmu pengetahuan alam. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tentang pendidikan IPA, baru kita masuk dalam hakikat sains itu sendiri. Nah, di sini pendidikan IPA
yang kita maksudkan dan akan kita dalami dalam konsep dasar IPA adalah terlebih dahulu kita melihat bagaimana pendidikan IPA itu sebagai suatu upaya atau proses untuk mengembangkan siswa agar supaya bisa memahami hakikat IPA itu sendiri sebagai yang pertama produk, kemudian proses, dan kemudian yang ketiga bagaimana mengembangkan sikap ilmiah serta sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk pengembangan sikap dan tindakan berupa aplikasi yang positif. Itu pemahaman secara umum tentang pendidikan IPA. Nah, kita akan lihat lebih dalam tentang hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini dijelaskan tentang hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam adalah sebuah ilmu pengetahuan atau kumpulan yang dibagi dalam 4. Jadi ada yang pertama ada konsep, kemudian ada prinsip, ada hukum, dan ada teori. Nah, kesemuanya ini dibentuk melalui sebuah proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi. Nah, kesemuanya itu dilakukan secara terus-menerus, tidak putus begitu saja. Nah, kemudian ilmu pengetahuan ini juga merupakan suatu upaya dari manusia yang meliputi ada operasi mental, ada keterampilan, dan ada juga strategi memanipulasi dan menghitung. Nah, kesemuanya itu dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap. Yang pertama ada sikap keinginan atau disebut dengan curiosity. Kemudian yang kedua keteguhan hati atau courage. Kemudian ketiga ketekunan atau persistence. Dan kesemuanya itu dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia dari alam semesta. Nah, sampai di sini bisa mengerti semua? Bisa. Kalau misalnya sudah dimengerti, kita akan menggali lebih dalam tentang pemahaman ini. Namun sebelumnya pendalaman ini akan didalami lewat kelompok masing-masing. Saya akan membuat Anda yang hadir pada saat ini dalam 4 kelompok. Boleh? Jadi kelompok pertama itu dia akan membahas tentang arti dari konsep. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang arti dari hukum. Kemudian yang ketiga arti dari prinsip, dan keempat arti dari teori. Boleh? Boleh. Jadi kita akan dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1 saya akan langsung menunjuk saja. Jadi kelompok 1 Maria, Virgin, dan Rosalinda. Kedua. Kemudian kelompok 2 Dis dan Gebriani. Baru kelompok 3 kalian berdua. Dan keempat Yumiko dan Junius. Boleh cukup untuk 4 kelompok? Jadi kita saat ini langsung kita bentuk 4 kelompok dan mendalami masing-masing kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sesudah didiskusikan dan dibicarakan, ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari apa yang menjadi jawaban dari setiap kelompok tersebut. Oke, boleh? Boleh. Waktu kelompok diberikan selama kurang lebih 7 menit. 7 sampai 8 menit. Oke? Sekarang kita akan membentuk kelompok.
untuk waktu yang diberikan kepada Anda. Sekarang kita kembali ke posisi kita seperti semula dan kita akan langsung masuk di presentasi hasil apa yang menjadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok, dan saya hanya meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang apa yang diketahui tentang arti dari konsep. Ada yang mau mewakili? Oh ya, Maria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan tentang arti dari konsep. Jadi menurut kelompok kami, konsep merupakan suatu gagasan atau penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lain, seperti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria dan semua kelompok yang sudah berdiskusi dan membahas dari keempat bagian ini. Dan kita akan langsung masuk di materi yang sebenarnya ini menjadi kesimpulan dari apa yang menjadi pembahasan dari masing-masing kelompok. Kita akan lihat keempat bagian itu yang membantu kita untuk memahami hakikat IPA. Kita akan lihat dari bagian yang pertama apa yang menjadi diskusi dari bagian kelompok 1, mulai dari konsep. Nah, konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Itu yang disebut dengan konsep. Kemudian prinsip. Nah, prinsip ini adalah generalisasi yang meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya hubungan antara satu dengan konsep yang lain. Itu yang disebut dengan prinsip. Kemudian yang ketiga, teori. Apa yang dimaksud dengan teori? Nah, teori ini adalah generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Ini akan membantu untuk memahami hakikat dari IPA. Kemudian yang terakhir adalah hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum dalam hubungan dengan hakikat IPA itu sendiri? Nah, hukum itu adalah sebuah pemikiran. Nah, pemikiran yang lebih umum dan tentunya telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Itu yang kita ketahui dengan arti kata hukum. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir. Kita akan lihat apa yang menjadi nilai IPA dalam berbagai segi kehidupan. Jadi apa peranan IPA dalam berbagai segi kehidupan? Kita akan lihat ada nilai, ini ada 5 nilai yang akan kita lihat. Itu mulai dari nilai praktis, intelektual, sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Kita akan lihat di bagian nilai yang pertama. Nah, nilai apa yang dapat kita lihat dalam segi kehidupan yang disebut dengan nilai praktis? Nah, nilai praktis adalah bagaimana hasil-hasil penemuan IPA. Kemudian baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat digunakan atau dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan nilai praktis. Kemudian nilai intelektual adalah IPA dengan metode ilmiah yang begitu banyak ditemukan dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah. Bukan saja hanya masalah yang berkaitan dengan IPA, akan tetapi ada masalah-masalah lain yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, nilai sosial politik ekonomi. Nah, negara yang IPA dan teknologinya maju akan mendapat tempat khusus dalam kedudukan sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian yang keempat, nilai keagamaan. Nah, nilai keagamaan ini tentunya sadar bahwa ada yang menciptakan. Jadi ada yang menciptakan dan ada yang mengatur segala keteraturan yang ada di jagat raya yang luas ini. Nah, yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan bagaimana kita melihat
isi dari nilai-nilai IPA ini, yaitu bagaimana menciptakan warga negara yang sadar akan IPA dan teknologi. Nah, cukup tentang nilai-nilai IPA dalam berbagai segi kehidupan, dan semoga kita bisa mengerti dan pahami, dan tentunya berdasarkan nilai-nilai ini semoga kita nantinya kelak mampu untuk mengaplikasikan ketika kita menjadi seorang guru di sekolah dasar dalam bentuk contoh-contoh konkret. Boleh sampai di sini dimengerti dan dipahami? Boleh. Kalau sudah selesai dan sudah bisa dimengerti dan dipahami, saya akan memberikan tugas refleksi secara pribadi kepada Anda semua, dan ini membantu kita untuk lebih mendalami sesuai dengan profesi kita nanti akan menjadi seorang guru sekolah dasar. Nah, tugas refleksi ini nantinya saya akan mengirimkan sebuah peta konsep dari mata kuliah konsep dasar IPA. Kemudian setelah Anda melihat peta konsep yang saya kirimkan, itu akan saya kirimkan ke Google Classroom, dan dari situ saya akan meminta kepada Anda semua, masing-masing setiap mahasiswa diharapkan mampu menuliskan kembali kesimpulan dari konsep ilmu pengetahuan alam dan manfaat bagi para guru untuk mendalami ilmu pengetahuan alam, serta harapan ketika Anda semua diminta untuk mengajar pelajaran IPA di sekolah dasar. Oke, boleh? Boleh. Tugas itu nanti dimasukkan di Google Classroom dan akan dikumpulkan selambat-lambatnya minggu depan. Boleh? Boleh. Kalau sudah cukup sampai di sini perkuliahan kita dalam mata kuliah konsep dasar IPA. Semoga Anda semua sukses, bahagia, dan selalu berhasil dalam memajukan anak-anak bangsa kita. Terima kasih dan